Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi, ketemu kembali dengan January Channel. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara perceraian di pengadilan agama. Pengadilan agama pada prinsipnya suami istri itu boleh melakukan gugatan perceraian, baik dilakukan oleh istri atau dilakukan oleh suami. Kalau dilakukan oleh istri namanya gugat cerai. Kalau dilakukan oleh suami namanya cerai talak atau gugatan talak. Nah, pada prinsipnya sih sama saja pada prinsipnya. Cuma ada sedikit perbedaannya. Kalau gugatan cerai dilakukan oleh istri ketika sudah putus atau diputus di pengadilan, cukup hanya menunggu batas waktu 14 hari sampai dengan inkrah. Kalau tidak ada upaya hukum dia selesai. Tapi kalau cerai talak yang dilakukan oleh suami setelah putus di pengadilan 14 hari, ada kewajiban-kewajiban lain jika istrinya nuntut nafkah. Ya, nafkah itu bisa nafkah idah, ya bisa nafkah mut'ah, bisa nafkah madia atau nafkah lampau atau nafkah-nafkah yang lainnya ya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, kalau suami ketika sudah diputus inkrah 14 hari, jika tidak ada upaya hukum, maka sang suami harus memenuhi kewajiban sesuai dengan isi putusan. Berapa yang dikabulkan tentang nafkah idah atau nafkah mut'ah atau nafkah maidah atau nafkah yang lainnya, itu harus dipenuhi dulu. Kalau belum dipenuhi atau kalau belum dipenuhi, paling lama 6 bulan lamanya, maka jatuh talak sang suami tadi, ya batal kembali lagi ke semula. Jadi dianggap belum ada perceraian antara suami dan istri itu masa waktunya gitu kan. Itu bedanya gitu kan. Nah, terus jika ada upaya hukum, umpamanya ada putusan baik penggugatnya istri atau penggugatnya suaminya, upaya hukumnya seperti biasa, ada upaya hukum banding, upaya hukum biasa, upaya hukum biasa, ada kasasi, dan ada upaya hukum luar biasa namanya PK. Itu kalau proses perceraian. Ya, kalau dalam hukum acaranya ya sama. Nanti penggugat melakukan gugatan, lalu gugatan masuk ke dalam persidangan di pengadilan agama, lalu hari dan waktu persidangan ditentukan oleh pengadilan, dipanggil para pihak, lalu apabila keduanya datang maka dilakukan mediasi oleh mediator non hakim atau oleh mediator hakim. Dari hasil pertemuan mediasi itu hasil atau gagal. Seandainya kata hasil, maka kesepakatan yang mereka selama mediasi itu menjadi hukum bagi mereka, dan putusannya, kesepakatan dalam mediasi itu kekuatan hukumnya sama dengan putusan. Tapi kalau tidak terjadi kesepakatan dalam mediasi itu, ya maka berlaku hukum acara, adanya gugatan, adanya jawaban, adanya replik, adanya duplik. Nah, sebenarnya dalam teori itu ada re-replik, ada reduplik. Nah, tapi kalau dalam prakteknya jarang digunakan re-replik, reduplik itu. Setelah itu menghadirkan saksi beserta alat bukti lain, baik alat bukti tulis atau alat bukti yang lainnya, pemeriksaan alat bukti namanya. Setelah itu nanti para pihak diberikan kesempatan untuk membuat kesimpulan. Setelah itu putusan. Ya, putusan itu ya bisa dikabulkan sebagian atau dikabulkan seluruhnya, bisa tidak dikabulkan, bahasa kita hari-harinya ditolak, lalu bisa tidak dapat diterima atau di-NO. Nah, itulah putusan sekitar gugat cerai atau talak di pengadilan agama. Kalau melakukan gugatan hak asuh anak atau hak gonogini, itu kita harus telah putus dulu bercerai. Kalau kita punya anak di bawah 12 tahun, biasanya anak itu otomatis mengikuti ibunya, kecuali ibunya gila atau dianggap tidak mampu memberikan nafkah kepada anaknya, atau hal lain yang ditentukan oleh undang-undang. Tapi sepanjang itu normal, ya dia tetap hak asuh anak kepada anak
yang di bawah 12 tahun itu kembali kepada ibunya. Tapi kalau seorang anak yang sudah di atas 12 tahun, maka anak itu boleh memilih ikut bapaknya atau boleh memilih ibunya. Perihal harta gonok gini itu ketika mereka selama pernikahan mendapatkan harta bersama, baik harta bergerak atau harta tidak bergerak, maka seluruhnya yang didapat dari harta bersama itu atau harta selama menikah itu adalah merupakan harta gonok gini. Nah, digugat ke pengadilan juga sama, khusus untuk menggugatan harta gonok gini. Jadi gugatannya harta gonok gini, harta bersama. Setelah itu ditetapkan nanti oleh pengadilan, biasanya separuh punya hak suami, separuh punya hak istri. Itu perihal gonok gini. Seseorang yang menikah siri atau orang sebut dengan menikah di bawah tangan, lalu dalam pernikahannya itu dia sudah punya anak, lalu ditinggalkan oleh suaminya, bolehkah dia menggugat cerai ke pengadilan agama? Boleh. Dengan memenuhi syarat-syarat, dia ajukan gugatan isbat nikah sekaligus gugatan cerai. Jadi dia nyatakan sah dulu pernikahannya antara dia dengan suaminya dia yang telah punya anak itu. Ya anaknya boleh 1, 2, 3 terserah kalau anaknya jumlahnya. Nah, pernikahan seorang istri atau seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang telah dikaruniai anak, sementara dia diterlantarkan atau ditinggalkan oleh suaminya tanpa jelas suaminya kemana, lalu dia mau nikah dengan orang lain nggak bisa, nunggu suaminya kapan pulangnya juga nggak tahu, lalu bolehkah dia menggugat cerai? Boleh. Dia datang ke pengadilan agama atau melalui kuasa hukumnya, dimohonkan isbat nikah sekaligus lakukan gugatan cerai. Nanti oleh pengadilan dinyatakan sah pernikahannya, lalu diputuskan perceraiannya karena perceraian. Syaratnya ya ada surat keterangan dari kepala desa bahwa dia benar telah menikah, tunjukkan kakaknya, rekomendasi dari KUA, dan syarat-syarat lain yang ditentukan oleh pengadilan. Pada intinya boleh. Kalau seseorang akan melakukan gugatan cerai, apakah gugat cerai atau gugat talak, pada prinsipnya boleh. Seseorang menggunakan jasa orang lain, apakah dia seorang advokat dari kantor hukum atau dari lembaga bantuan hukum atau kuasa insidentil yang sifatnya keluarga atau kekerabatan, pada prinsipnya boleh. Seorang memberikan kuasa kepada advokat, tentu advokat itu juga harus memenuhi syarat sebagai advokat sebagaimana ketentuan undang-undang advokat. Kalau kita memberikan kuasa kepada seseorang tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan undang-undang advokat, maka orang tersebut tidak berhak untuk menerima sebagai kuasa hukum dari pemberi kuasa. Gimana caranya kalau umpamanya kita nggak punya uang tapi pengen menggunakan jasa hukum karena kita nggak mengerti tentang cara pengugatan? Bisa, namanya minta bantuan ke LBH yang menyediakan jasa hukum prodeo atau gratis kalau bahasa sekarang, atau kepada keluarga namanya kuasa insidentil. Nah, seperti itu boleh.